Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, bicara tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lalu siapa saja yang termasuk anak yang berhadapan dengan hukum? Dari pengertian tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum meliputi 3 kategori. Pertama, anak yang berkonflik dengan hukum. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian kategori anak yang berhadapan dengan hukum yang kedua yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian kategori anak yang berhadapan dengan hukum yang ketiga yaitu anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Sahabat penyuluh, ketika anak berkonflik dengan hukum atau anak menjadi pelaku tindak pidana, maka perlakuan yang diberikan dalam proses peradilan pidana berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang keadilan restoratif, upaya diversi, syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak, dan ketentuan lainnya. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, contohnya seperti anak melakukan pencurian. Apabila setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwajib dan kemudian anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian dikenakan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Jadi ketika anak berhadapan dengan hukum, maka proses peradilan pidananya menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya adalah dilakukan upaya diversi, di mana penyidik, penuntut umum, hakim wajib mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku pada 2026, pasal 112 anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi, di mana hal ini pun sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ayat 1 dikatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Kemudian pada ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun terhadap anak yang belum berumur 12 tahun
yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ketentuannya adalah penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Hal ini tercantum di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pada pasal 10, pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu diketahui juga bahwa anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Kemudian kategori anak yang berhadapan dengan hukum yang kedua yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sahabat penyuluh, ketika anak menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka pelaku kejahatan terhadap anak akan dituntut berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Sebagai contoh terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan, seperti anak mendapat kekerasan fisik yang kemudian mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia, maka pelakunya atau pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi atau dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Selain itu, ketika anak menjadi korban tindak pidana, anak juga dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ketika anak menjadi korban tindak pidana dalam suatu rumah tangga, maka anak juga dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan secara umum, pelaku kekerasan terhadap anak juga bisa dituntut berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi jika sudah ada ketentuan khusus, maka ketentuan khususlah yang digunakan atau yang dikenal dengan asas lex specialis derogat lex generalis atau aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal 63 ayat 2 dikatakan, kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. Kemudian kategori ketiga dari anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Jadi ketika anak menjadi saksi tindak pidana, maka selain dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga dilindungi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
dan dilindungi juga oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori anak yang berhadapan hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.